Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, selamat pagi Sam yang bergabung. Selamat pagi Tasya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk buah Roh Kudus yang ke-6. Nah, sampai 9 ya, bersambung terus, yaitu kebaikan. Nah, hari ini bercerita tentang kebaikan. Apa sih kebaikan? Ya, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kebaikan itu adalah perbuatan baik, tidak melakukan suatu kejahatan. Nah, kebaikan itu harus kita tunjukkan kepada orang lain, karena ini adalah buah Roh Kudus yang ke-6. Nah, tugas kita adalah melakukannya. Bagaimana caranya? Adalah kita harus berbuat baik kepada orang lain meskipun orang itu jahat. Nah, kita buka Alkitabnya dulu dalam Roma 12 ayat 17. Yuk ikutin Miss Lasmi. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Nah, firman Tuhan katakan jangan membalas kejahatan. Lakukanlah yang baik. Nah, bagaimana kalau orang itu jahat sama kita? Apakah kita harus balas? Firman Tuhan mengatakan kalau orang itu jahat sama kita, kita nggak usah balas. Nah, itulah kebalikan dari dunia, anak-anak. Kalau dunia pukul kanan, tonjok lagi. Nah, itu kalau dunia. Kalau dipukul, pukul lagi. Itu kata dunia. Tetapi kata firman Tuhan, kalau engkau dipukul orang, berkatilah dia. Kalau ada orang berbuat jahat sama dia, kamu harus doakan. Nah, kalau ada orang yang mencaci kamu, nah kamu berkati dia. Lucu ya firman Tuhan. Tapi memang anak-anak, firman Tuhan itu selalu mengajarkan kita kebaikan. Nah, pada pagi hari ini kita belajar tentang Yusuf. Nah, Yusuf itu dibenci sama saudara-saudaranya, anak-anak. Waktu itu Yusuf punya saudara itu ada 11, sama dia 12. Nah, saudara-saudaranya itu paling gak senang sama Yusuf, karena Yusuf itu anak mami papi, anak kesayangan. Nah, saudara-saudaranya iri hati. Langsung, yuk Yusuf enak ya, kesayangan mama papi, apa aja diturutin. Nah, gimana kalau kita waktu itu anak-anak Yusuf sedang mengantar makanan. Nah, itu dia kesempatan kita mencelakakan. Yuk kita kasih tahu papi mami, bilang aja Yusufnya nih makan harimau di hutan. Kata ke saudaranya yang lain, jangan. Kita bilang aja dia lagi lagi kesesat, lagi dimakan harimau. Kata yang lain, nggak usah. Gimana kalau kita jual? Lah, kalau kita bilang dia dimakan harimau, kita nggak apa-apa. Nah, kita jual aja yuk Yusuf. Nah, anak-anak, dijual lah Yusufnya. Dapat duit, mereka bagi-bagi duitnya. Nah, akhirnya ketika itu Yusuf hidup menderita, sengsara di kerajaan Firaun. Nah, tapi karena Yusuf itu takut sama Tuhan, anak-anak, Tuhan memberkati dia. Akhirnya Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir. Nah, waktu itu terjadi kelaparan di tanah Israel. Waktu itu Yusuf kenal, wah itu kan saudara aku. Loh, mereka waktu itu membeli makanan anak-anak ke Mesir karena bangsa Israel kehabisan makanan, terjadi kelaparan. Waktu itu anak-anak Yusuf nggak berbuat jahat sama saudara-saudaranya, walaupun saudara-saudaranya sudah jahat sama dia. Malah dia kasih, nih nggak apa-apa deh, aku jual nih makanan gandum.
Nah, waktu itu sebenarnya Yusuf kesempatan untuk berbuat jahat. Bisa aja dia bilang, prajurit, tangkap mereka, masukkan penjara. Nah, tetapi Yusuf nggak melakukan kejahatan anak-anak. Dia tetap berbuat baik anak-anak. Dia nggak balas. Harusnya kan secara manusia balas. Dulu ya kamu ya, semuanya ya sudah masukin aku ke penjara. Aku sengsara, nggak dapatkan kasih sayang mama papa. Tapi akhirnya nggak dia balas anak-anak. Dari contoh itu anak-anak, artinya apa? Bahwa kita nggak usah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi firman Tuhan katakan, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Nah, kejahatan dibalas kebaikan. Walaupun orang itu jahat, kita doakan. Walaupun orang itu menyakiti kita, kita doakan. Nah, pembalasan itu haknya Tuhan. Jadi nggak usah balas. Nanti Tuhan yang balas, kena ajab orang bilang, kena hukuman dari Tuhan. Nah, anak-anak pagi hari ini, apa yang akan kamu tabur, itu juga yang kamu tuai. Nah, ketika kamu berbuat jahat sekarang, kamu tuailah neraka. Nah, ketika kamu berbuat baik selama hidup di dunia, nah, kamu terimalah surga. Kamu pilih yang mana? Buat jahat atau buat baik? Nah, kalau firman Tuhan selalu mengajarkan melakukan hal yang baik, maka Tuhan akan masukkan kamu ke dalam kerajaan surga. Jadi hari-hari ini anak-anak, lakukanlah kebaikan, maka Tuhan akan memberkati kamu. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami sudah dengar bahwa kami harus melakukan kebaikan. Meskipun banyak orang di sekeliling kami menyakiti hati kami, melukai hati kami, tapi kami tidak perlu membalasnya. Biarlah Tuhan yang membalas setiap perbuatan jahat yang dilakukan orang kepada kami. Ajar kami Tuhan, ketika orang lain berbuat jahat kepada kami harus memberkati mereka. Berkatilah Tuhan pagi hari ini kami yang ikut Zoom, selalu berkati kami supaya kami jadi anak yang baik, anak yang patuh kepada orang tua, anak yang dengar-dengaran, anak yang berbakti kepada orang tua. Berkatilah selalu mama papi kami Tuhan, berikan selalu kesehatan mereka, jauhkan mereka dari hal-hal buruk di luar sana. Berikan berkat-Mu melalui pekerjaan mama papa, supaya kebutuhan hidup kami bisa terpenuhi. Mama papa kami bisa membayar SPP ya Tuhan, bisa memberikan makan dan minum, dan juga kebutuhan kami sehari-hari. Apapun masalah dihadapi keluarga kami Tuhan, berikanlah jalan keluar, supaya mereka boleh menemukan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Berkati teman kami Yoel yang maminya pagi ini sakit demam, di dalam nama Tuhan Yesus jamahlah Tuhan, supaya mami Yoel sembuh dan Yoel bisa ada yang menemani belajar di rumah. Berkati juga Aga yang segala urusannya, dan yang lain juga Owen. Berkati Tuhan, Engkau yang jamah hatinya, lembutkan hatinya supaya dia jadi anak yang baik, patuh kepada orang tua dan juga kepada gurunya. Terima kasih Tuhan, kami akan mengirim tugas kami dan kami akan belajar. Mampukan kami Tuhan untuk mengerjakan segala tugas kami hari ini dan ulangan juga pagi hari ini. Berikan hikmat kepada kami supaya kami bisa menjawab soal dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kita foto dulu yuk. Pagi sayang Kensu, selamat pagi hari ini 11. Pegang apa ini? Nah anak-anak, jam pertama kita ulangan. Tapi sebelum ulangan bahasa Indonesia, ya seminggu ini kita akan 4 hari ini kita akan ulangan ke depan untuk mengisi nilai kita. Sabar Kensu, nanti Miss buka tanya jawab. Nah di ulangan itu kamu harus pilih salah satu, kerjakan di Google Form langsung. Tapi kamu boleh catat juga sih sayang untuk bahan. Ulangannya bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga ulangan hari ini. Kamu bisa catat juga di bukumu supaya bahan untuk menghadapi ulangan kenaikan kelas, ya. Tapi sebelumnya anak-anak kita belajar dulu. Kita tetap mengerjakan buku tema hari ini, pembelajaran 2 dan 3. Nah, yuk kita buka. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat pujian, ya. Lanjutan yang kemarin ya sayang.